warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nini Sri Kunmalawati SPD selaku Kepala SLB Putra Harapan Waru Sidoarjo. Di tahun 2022, sekolah kami sebagai pelaksana program sekolah penggerak, sehingga di tahun pelajaran 2022-2023 ini, sekolah kami telah melaksanakan kurikulum merdeka. Salah satu program daripada kurikulum merdeka adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tahun ajaran 2022-2023 ini, sekolah kami memilih tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik healthy food. Yang melatar belakangi pemilihan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik healthy food ini adalah keprihatinan saya selaku Kepala SLB Putra Harapan Waru Sidoarjo setelah melihat beberapa siswa kami membawa bekal makan siang berupa fast food. Hal ini disebabkan karena mayoritas orang tua siswa kami adalah seorang pekerja, sehingga mereka memilih fast food dengan alasan lebih praktis dan juga cepat. Bertekad menyelesaikan persoalan tersebut, saya bersama tim fasilitator proyek yang terdiri dari komite pembelajar menyasar dimensi gaya hidup berkelanjutan sebagai tema proyek kami di semester 1 ini. Harapan saya melalui proyek ini mampu mengubah gaya hidup seluruh warga sekolah untuk lebih mencintai makanan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Maulidiah. Saya adalah koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila SLB Putra Harapan. Adapun kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SLB Putra Harapan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema healthy food. Kami membaginya menjadi 5 kelompok, yaitu ada kelompok nasi, sayur sop, ayam goreng, rolade tempe dan perkedel, lalu ada kelompok sate buah dan juga puding buah. Adapun saya memegang kelompok rolade tempe dan juga perkedel. Adapun kelompok rolade tempe dan perkedel terdiri dari siswa PAUD dan juga siswa SDLB kelas 3 dan juga 4. Dimensi dari kegiatan P5 ini yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua yaitu mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempat bergotong royong, dan yang kelima yaitu bernalar kritis. Tujuannya yaitu yang pertama membiasakan anak-anak untuk selalu mencuci tangan sebelum dan juga sesudah memasak. Yang kedua yaitu anak-anak diajarkan untuk selalu menjaga lingkungan sekitar dan juga mensyukuri atas apa yang telah diberikan Tuhan, yaitu berupa kenikmatan rezeki. Yang ketiga yaitu melatih kemandirian anak-anak saat memasak dan menyiapkan peralatan. Lalu yang keempat yaitu melatih kemampuan motorik halus anak seperti saat memotong, menumbuk, menggulung, kemudian menggunting, dan juga mengupas. Lalu anak-anak diajarkan juga untuk mengolah informasi seperti mengidentifikasi peralatan memasak, mengidentifikasi bahan yang dibutuhkan saat memasak. Anak-anak juga diajarkan cara untuk mengukur bahan makanan yang diperlukan. Kemudian anak-anak diajarkan untuk menghidangkan makanan yang sudah siap untuk disajikan.
Di akhir kegiatan P5 ini, kami sebagai guru melaksanakan asesmen untuk murid-murid kami. Adapun hal yang kami asesmen meliputi yang pertama, saat anak-anak mengidentifikasi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat rolada tempe. Yang kedua yaitu saat anak-anak mengidentifikasi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat perkedel. Dan yang ketiga yaitu saat anak melakukan beberapa kegiatan seperti saat mencuci bahan-bahan yang akan dibutuhkan. Yang kedua yaitu saat anak-anak mengupas, memotong, menumbuk, dan juga menggulung. Nah, dari kegiatan asesmen tadi kami dapat membuat raport dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sari Dewi Sulistiowati. Kami dari tim NASI akan menjelaskan kegiatan proyek pemuatan profil pelajar Pancasila yang telah kami lakukan. Adapun tahap kegiatan yang telah kami lakukan diantaranya yaitu menonton video penanaman padi bersama-sama. Anak-anak menonton cara penanaman padi mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Kemudian, kami bersama-sama berkunjung ke tempat penggilingan padi untuk melihat bagaimana proses penggilingan padi. Setelah itu, kami juga mengajak anak-anak ke pasar untuk membeli beras. Di sini, anak-anak akan diajarkan bagaimana bersosialisasi kepada penjual pada saat berada di pasar. Kemudian, anak-anak juga diajarkan cara menimbang berat beras yang telah dibeli. Pada saat praktek memasak, anak-anak diajarkan tahapan-tahapan memasak nasi. Di antaranya yaitu yang pertama, mengukur beras dengan menggunakan gelas takar dan memasukkan ke dalam baskom. Setelah itu mencuci beras, memasukkan beras ke dalam panci penata nasi, mengukur air dengan menggunakan gelas takaran, menyalakan pilihan pengaturan khusus atau cook, kemudian menyajikan nasi. Adapun asesmen yang dinilai terdiri dari beberapa aspek, di antaranya yaitu mengidentifikasi bahan dan peralatan memasak, kemudian menakar beras, mencuci beras, memasukkan air sesuai takaran, memasak beras, dan menyajikan nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Triana Dewi SPD. Saya selaku koordinator dari tim buah. Di mana di tim buah kami terdiri dari dua kelompok, yaitu tim sate buah dan tim puding buah. Di sini siswa kami terdiri dari 2 siswa PAUD, 4 siswa kelas 1, 7 siswa kelas 2, dan 1 siswa kelas 4.
Di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kompetensi motorik halus, diantaranya memotong, mengupas, menusuk, dan mengaduk. Kemudian meningkatkan kreativitas siswa, kemudian meningkatkan kemandirian siswa, dan menciptakan sikap kerjasama antar siswa dan guru. Untuk kegiatan kami di tim 2, kami lakukan bersama-sama, yaitu yang pertama yaitu diawali dengan survei lokasi untuk pembelian buah, kemudian pengenalan peralatan yang digunakan untuk membuat sate buah dan puding buah. Baik, untuk prosesnya kami di sini akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari sate buah. Sate buah, sebelum kita membuat sate, kita wajib untuk mempersiapkan peralatan dan bahan yang digunakan. Kemudian kita mencuci semua peralatan yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan memotong, mengupas, menusuk, kemudian mengemas. Buah yang kami gunakan untuk membuat sate buah yaitu melon, semangka, dan stroberi. Di mana urutan dalam pembuatan satenya itu yaitu yang pertama melon, kemudian semangka, melon, dan stroberi. Kemudian dalam proses pembuatan puding buah, kami menggunakan 2 layer. Yang pertama kita buat adalah layer 1 dan layer 2. Layer 1 itu puding, kemudian layer 2 itu berupa jelly yang di atasnya bisa kita hiasi dengan buah mangga dan stroberi. Penilaian yang kami gunakan dalam proses pembuatan sate buah, di mana dari awal yaitu dari mempersiapkan peralatan, mencuci, memotong, menusuk, dan mengemas. Kemudian untuk penilaian yang digunakan dalam proses pembuatan puding buah, di mana mempersiapkan peralatan dan bahan, kemudian menuang bubuk, menuang air, mengaduk, kemudian menuang ke dalam cetakan sampai menunggu dan menghias dengan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ike Widiawati, SPD. Kami dari Dinsu akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kami laksanakan. Kegiatan yang kami lakukan antara lain yang pertama, menyaksikan video menanam sayur yang ada pada sayur sop, diantaranya wortel, kubis, buncis, dan brokoli. Kegiatan yang kedua, mengenal macam-macam sayur yang ada pada sayur sop dengan menggunakan flashcard. Lalu, mengenal bumbu-bumbu yang ada pada sayur sop. Kemudian, yang ketiga, mengenal peralatan yang digunakan untuk memasak sayur sop. Selanjutnya, kegiatan kita yaitu berkunjung ke pasar. Anak-anak diajak untuk berbelanja keperluan memasak sayur sop. Setelah belanja ke pasar, mereka menyebutkan kembali sayur yang ada pada sayur sop. Kegiatan selanjutnya yaitu mengupas sayur. Setelah sayur dikupas, anak-anak diajarkan untuk mencuci dan memotong sayur. Setelah itu, anak-anak menghaluskan bumbu yang ada pada sayur sop,
di antaranya bawang putih, bawang merah, garam, merica, dan lada. Setelah anak-anak menghaluskan bumbu, anak-anak diajarkan untuk menumis bumbu. Setelah bumbu matang, anak-anak kemudian memasukkan bumbu ke dalam panci yang sudah ada sayur di dalamnya dan airnya sudah mendidih. Untuk asesmen penilaian, aspek yang dinilai meliputi mengidentifikasi nama-nama sayur yang ada pada sayur sop, kemudian cara mengupas sayur, memotong sayur, menumis bumbu, kemudian memasukkan bumbu ke dalam sayur, dan menyajikan sup ke dalam mangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Muhammad Anam Saputra. Saya sebagai guru kelas SMA LB Putra Harapan Waru Sidoarjo sekaligus guru pembimbing untuk kelompok ayam goreng dalam rangka P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dan subtema Healthy Food. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keseruan dari kelompok ayam goreng. Kami memutuskan untuk membuat dua menu masakan, yaitu yang pertama ayam goreng crispy dan yang kedua yaitu ayam telur yang digoreng tanpa minyak. Di sini saya sebagai guru pembimbing mengajak anak-anak untuk mengetahui bagaimana penyajian ayam goreng itu mulai dari tahap awal. Tahap awal itu seperti apa? Yaitu saya mengajak anak-anak untuk ke peternakan ayam. Disitulah ayam dihasilkan. Jadi anak-anak belajar untuk cara beternak ayam, menghasilkan telur juga karena kita menggunakan bahan telur, hingga yang terakhir nanti memasak dan menyajikan. Untuk penilaiannya sendiri saya ambil dari 3 aspek. Yang pertama yaitu memasak makanannya, yang kedua yaitu menyajikan makanan, dan yang terakhir yaitu menjelaskan makanannya apa. Jadi ketika ada orang datang dan bertanya ini makanan apa, nah saya berharap anak didik saya dapat menjelaskan minimal apa nama masakannya. Lebih-lebih lagi, lebih bagus lagi jika anak didik saya dapat menjelaskan bagaimana tahapan masaknya. Saya jelaskan dari awal, yaitu tahap pertama atau penilaian pertama yang saya ambil yaitu memasak. Di sini saya mengajarkan dan membimbing anak-anak saya untuk memasak mulai dari awal, yaitu membeli bahan-bahan yang digunakan untuk memasak ayam goreng crispy dan ayam telur. Jadi saya ajak anak-anak didik saya untuk ke pasar, yaitu saya ajak mereka untuk belanja, saya membimbing mereka untuk bagaimana cara bertransaksi dengan penjual. Setelah itu saya ajak anak-anak untuk kembali dan masuk ke dapur untuk memasak. Nah, di sini mulai banyak keseruan yang terjadi, di mana anak-anak mulai banyak kejadian-kejadian lucu, yaitu mulai dari memasak ayam. Yang pertama yaitu membersihkan ayam, memotong ayam, mencampurkan bahan, membuat adonan tepung, hingga menggoreng. Nah, setelah itu saya juga membimbing anak-anak untuk bagaimana menyajikan masakan tersebut dengan baik, yaitu dihias dengan diberi tambahan sayuran-sayuran mungkin seperti selada air atau tomat yang bisa mempercantik masakan itu sendiri. Mungkin dari kelompok ayam goreng sendiri atau saya sebagai guru pembimbing sangat antusias dan sangat senang dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena dengan ini anak-anak didik saya bisa belajar secara langsung atau kontekstual, di mana anak-anak melihat langsung mulai dari peternakan ayam, kemudian juga belanja sendiri, kemudian memasak juga saya hanya membimbing. Jadi bukan sepenuhnya saya bantu atau saya bimbing ya, tapi saya bimbing sesekali, saya berikan petunjuk seperti itu. Jadi harapan saya ke depannya semoga proyek ini bisa terus ada agar anak didik saya atau mungkin siswa-siswa yang lain bisa menerapkan nilai-nilai baik dari profil pelajar Pancasila. Terima kasih.
suasananya sangat pedesaan. Kenapa saya juga memakai pakaian anak saya seperti ini juga? Karena bertemakan Pancasila, jadi Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memperkenalkan juga budaya-budaya pakaian adat Indonesia. Keren, acaranya bagus. Senang sekali, ramai ya. Mendukung untuk anak-anak ini makanannya ya. Enak ya. Makanannya enak-enak loh ya. Gurihnya baik-baik. Alhamdulillah acaranya mantap, masakannya juga enak, di approve 9 nilainya. Oke, sip.